Definisi homomorfisme. Apa sih definisi dari homomorfisme itu? Yang pertama, untuk definisi 8.1, homomorfisme adalah pemetaan antara dua grup, yaitu G operasi biner bundaran dan G aksen operasi biner bintang yang mempertahankan operasi. Artinya, jika dua elemen A dan B dari grup dioperasikan dengan 0, hasil pemetaan mereka dalam G aksen melalui fungsi homomorfisme P harus sesuai dengan operasi biner bintang dalam grup, yaitu grup G aksen. Homomorfisme di situ disebutkan bahwa menjaga struktur operasi antara dua grup. Selanjutnya untuk definisi 8.2 yang menjelaskan tentang jenis-jenis dari homomorfisme. Untuk jenis-jenisnya terdapat 3. Yang pertama, monomorfisme, di mana dijelaskan homomorfisme ini bersifat injektif, yaitu satu ke satu, yang berarti setiap elemen dari G memiliki pemetaan unik di G aksen. Selanjutnya ada epimorfisme. Di sini dijelaskan bahwa homomorfisme ini bersifat subjektif atau onto, yang berarti setiap elemen di G aksen memiliki setidaknya satu pemetaan dari G. Untuk yang terakhir ada jenis isomorfisme, di mana dijelaskan homomorfisme yang ini bersifat bijektif, yaitu injektif dan juga subjektif sekaligus. Ini berarti ada korespondensi satu-satu dan onto antara kedua grup, sehingga kedua grup tersebut secara struktural identik. Untuk definisi 8.3 dijelaskan tentang endomorfisme dan automorfisme, di mana endomorfisme adalah homomorfisme dari grup ke grup itu sendiri, di mana dalam operasi ini grup tetap terjaga di dalam grup yang sama. Sedangkan automorfisme dijelaskan bahwa endomorfisme ini bersifat bijektif, yang berarti setiap elemen grup dipetakan secara unik satu ke satu elemen lainnya di dalam grup yang sama dan juga mempertahankan operasi grup. Dari 3 definisi ini disimpulkan bahwa homomorfisme adalah konsep penting dalam teori grup karena menjaga struktur operasi ketika 2 atau lebih elemen di dalamnya dipetakan. Homomorfisme memiliki varian yang penting seperti monomorfisme injektif, epimorfisme atau subjektif, isomorfisme atau bijektif, serta endomorfisme dan juga automorfisme yang berkaitan dengan pemetaan di dalam grup itu sendiri. Himpunan G dengan anggota 0, 1, 2, 3 dengan operasi penjumlahan modulo 4. Nah, kemudian ada himpunan G aksen dengan anggota 1, I, negatif 1, negatif I. Himpunan akar dari persamaan Z pangkat 4 sama dengan 1 dengan Z bilangan kompleks dan dengan operasi perkalian. Nah, himpunan G dengan operasi penjumlahan modulo 4 itu merupakan grup dengan elemen identitas 0. Kemudian himpunan G aksen dengan operasi perkalian merupakan grup dengan elemen identitas 1. Nah, dapat dilihat sudah disajikan tabel-tabel Kelly pada G dan G aksen, di mana 0 ditambah 0 pada operasi penjumlahan modulo 4 itu 0, 1 ditambah 1 itu 2, 1 tambah 0 itu 1. Nah, dapat dilihat hasil penjumlahan dari himpunan G pada modul 4. Kemudian dapat dilihat tabel G aksen dengan operasi perkalian, di mana 1 dikali 1 itu 1, I dikali 1 itu sama dengan I. Nah, maka himpunan G dengan operasi penjumlahan modul 4 dan G aksen dengan operasi perkalian itu memiliki struktur yang sama dan mempunyai tabel Kelly yang tepat, sama atau identik, di mana dapat dilihat letak atau keadaannya itu sama persis. Nah, pemetaan I dari G ke G aksen merupakan korespondensi 1:1. Jadi homomorfisme itu adalah isomorfisme. Nah, dapat dilihat grup G dengan operasi penjumlahan modul 4 dan G aksen dengan operasi perkalian dikatakan isomorfik dengan isomorfismenya, di mana dia dengan operasi penjumlahan modul 4 itu 0 dipetakan dengan G aksen dengan operasi perkalian,
yaitu P0 itu sama dengan 1, 1 dipetakan dengan P1 itu sama dengan I, 2 dipetakan dengan P2 sama dengan negatif 1, 3 dipetakan dengan P3 sama dengan negatif 1. Maka P1 ditambah P2 itu sama dengan P1 dikali P2 sama dengan I dikali negatif 1 itu sama dengan negatif I. Lalu P1 ditambah 3 itu P1 dikali P3 itu sama dengan I dikali negatif I sama dengan 1. Kemudian P2 ditambah 3 sama dengan P2 dikali P3 itu sama dengan negatif 1 dikali negatif I sama dengan I. Maka untuk setiap A, B elemen dari G, di mana PA ditambah B itu sama dengan PA dikali PB. Selanjutnya di sini pengertian dari isomorfisme. Pada definisinya, homomorfisme V G mendekati G aksen disebut epimorfisme apabila untuk setiap G aksen elemen dari G aksen ada G elemen G sehingga VG sama dengan G aksen. Dengan kata lain, setiap elemen dari G aksen mempunyai kawan elemen dari G. Dapat pula dikatakan bahwa homomorfisme V dari G onto G atau disingkat homomorfisme V onto disebut epimorfisme. Homomorfisme V G mendekati G aksen disebut monomorfisme. Jika V suatu pemetaan satu-satu dari G ke G aksen, dengan kata lain jika untuk setiap X, Y elemen G, hubungan Vx sama dengan Vy menghasilkan X sama dengan Y, maka V disebut monomorfisme. Pada teorema 8.6 berbunyi, dalam suatu isomorfisme antara G dan G aksen berlaku yang pertama, jika I elemen identitas dari G dan I aksen elemen identitas dari G aksen, maka I berpasangan dengan I aksen dan ditulis pemetaan dari I ke I aksen. Lalu yang kedua, jika A elemen dari G berpasangan dengan A aksen elemen dari G, maka inverse dari A berpasangan dengan inverse dari A aksen, sehingga pemetaan A ke A aksen dan pemetaan A inverse ke A aksen inverse. Kemudian teorema dari 8.7 berbunyi yang pertama, jika order dari generator suatu grup siklik G tak berhingga, maka G isomorfik dengan G aksen, grup aditif penjumlahan dari semua bilangan bulat. Dan yang kedua, jika generator suatu grup siklik G berorder n lebih dari 0, maka G isomorfik dengan G aksen, grup aditif dari semua bilangan modulo n. Isomorfisme pada grup G dan G aksen tidak tunggal apabila pemetaan pada definisi pertama P1 dan P3 kita pertukarkan pasangannya atau bayangannya menjadi P0 sama dengan 1, P1 sama dengan negatif I, P2 sama dengan negatif 1, P3 sama dengan I, P2 ditambah 3 sama dengan P1 sama dengan negatif I, kemudian P2 dikali P3 sama dengan negatif 1 dikali I sama dengan negatif I. Nah, jadi untuk P2 ditambah 3 ini sama dengan P2 dikali P3. Demikian pula untuk yang lainnya, sehingga untuk setiap A, B elemen G pada PA ditambah B itu sama dengan PA dikali PB. Nah, jadi pemetaan ini disebut pemetaan isomorfisme. Mungkin cukup sekian penjelasan dari contoh pada isomorfisme itu yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom.